Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Fathul Rizky, semester 4 angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas bab 1 dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpresentasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen atau orang yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Saya ulangi ya. Jadi intinya akuntansi manajemen itu adalah suatu proses pengukuran, seni pengukuran, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis oleh si manajer itu, manajemen, orang yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Tujuannya untuk melakukan perencanaan, planning, controlling, pengendalian, dan pengambil keputusan atau decision making. Contohnya seorang manajer produksi memerlukan informasi kuantitatif tentang anggaran biaya produksi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengawasan karyawan dalam kegiatan produksi. Pengambilan keputusan berkaitan dengan pemeliharaan alternatif yang mengandung ketidakpastian. Adanya informasi kuantitatif dapat mengurangi ketidakpastian daripada informasi kualitatif, sehingga umumnya pihak manajemen lebih bertumpu pada informasi kuantitatif, terutama dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya informasi keuangan tersebut, maka pengambilan keputusan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang rencana atau target yang telah ditetapkan. Itu sekilas contohnya. Tujuan akuntansi manajemen. Adapun tujuannya itu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sistem akuntansi terbagi dua yang saya sebutin tadi, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan akuntansi yang memfokuskan hasil informasi bagi eksternal perusahaan, jadi di luar gitu, seperti pemilik, kreditur, pemerintah, dan lain-lain. Nah, sedangkan akuntansi manajemen memfokuskan laporannya bagi manajemen internal perusahaan sendiri gitu. Persamaannya menyediakan informasi. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan sama-sama menyediakan informasi. Kalau akuntansi manajemen digunakan dalam pengambilan keputusan seperti keputusan pengambilan aset yang baru, contohnya gedung, dan akuntansi keuangan mengambil laporan laba rugi yang dapat digunakan oleh investor untuk memutuskan dalam pembelian saham dan perusahaan. Kegunaannya juga sama. Kedua-duanya digunakan untuk seperti metode penyusutan aset tetap dan metode penyusutan aset tetap dan metode penilaian persediaan. Keduanya dapat digunakan dalam akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen.
Untuk perbedaannya, pemakaian utama dalam akuntansi manajemen adalah pihak internal, pihak sendiri, perusahaan, mulai dari tingkat yang paling bawah hingga tingkat pucuk dalam informasi yang digunakan dapat digunakan dalam menjalankan aktivitas perusahaan seperti perencanaan, pengendalian, penilaian kerja, dan pengambilan keputusan. Dan untuk pemakaian utama akuntansi keuangan adalah pihak luar perusahaan seperti investor, terus kreditor, pemerintah, dan informasi keuangan disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Selamat datang di protokol Gojek J3K. Jaga kesehatan dengan cek suhu tubuh. Kenapa ya kita nggak bisa terus-terus? Kan namanya Selanjutnya sistem informasi akuntansi manajemen. katanya. Sistem informasi akuntansi manajemen atau Management Accounting Information System bahasa Inggrisnya adalah sistem informasi yang mentransformasikan input dengan menggunakan proses untuk menghasilkan output, input to output gitu, yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Itu sistem informasi akuntansi manajemen. Dalam proses manajemen, aktivitas manajemen adalah proses pokok yang dilakukan oleh manajemen untuk menjalankan perusahaan, antara lain perencanaan, planning, pengendalian, controlling, dan pengambilan keputusan decision making. Di mana controlling adalah aktivitas yang dilakukan untuk menentukan tujuan dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Terdiri dari jangka panjang, jangka pendek, menengah. Jadi sangat penting ya tiga faktor ini. Seperti yang kita pelajari di perkuliahan sebelumnya di ekonomi manajerial, dia juga membahas tentang perencanaan, planning, pengendalian, controlling, dan decision making, pengambilan keputusan. Dalam controlling itu aktivitas yang dilakukan oleh pemonitor, pelaksana, yang monitor kita suatu rencana dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan. Dengan pengendalian diharapkan mampu mengidentifikasikan aktivitas yang sedang berjalan. Dan terakhir, pengendalian keputusan atau decision making adalah proses pemilihan suatu alternatif yang terbaik atau yang tersedia. Proses pengambilan suatu keputusan dimulai dari identifikasi masalah, identifikasi alternatif yang tersedia, penentuan manfaat dan biaya setiap alternatif, dan penentuan alternatif lain yang terbaik. Selanjutnya, peran akuntansi manajemen. Seperti apa? Struktur organisasi. Contohnya, peran akuntansi manajemen di dalam struktur organisasi. Jadi kewenangan itu mengalir dari manajemen puncak ke manajemen yang berada di bawahnya. Sebaliknya, tanggung jawab mengalir dari manajemen lapisan paling bawah ke manajemen puncak. Untuk menjalankan tugasnya, manajemen memerlukan orang lain untuk membantunya. Coklat dan susu. Dengan beli 10 Milo saset gratis 1. Kita juga mengenal kode etik akuntan manajemen. Berikan energi untuk meraih lebih. Konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Perilaku etis akuntansi manajemen diperlukan untuk menciptakan profesi yang dapat dipercaya. Ada 10, saya sebutin. Kejujuran. Jadi seorang akuntan harus memiliki sikap jujur, honesty, integritas tinggi gitu. Jadi harus profesional gitu ya. Memegang janji, promise keeping, kesetiaan, fidelity, keadilan. Jadi nggak boleh memihak
ya adil lah. Kepedulian terhadap sesama, caring for other, penghargaan pada orang lain, respect for other, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, responsibility, citizenship, dan pencapaian kesempurnaan, pursuit of excellence, dan terakhir akuntabilitas. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pasti banyak kekurangan karena ya saya juga manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.